Oke, rekaman sudah ready. 1 menit lagi. Iya. Saya kurang tidur kapan ya? Gimana, Pak? Saya kurang tidur. Oh, kenapa? Terlihat cepat. Ya, mulai aja, weh. Ya, Supaya lebih cepat, lebih baik. Kita rekamannya ini live streaming nggak, Pak? Enggak. Kalau streamingnya hasilnya suka itu nggak? Oh, nggak baik. Ya, nanti diupload lagi lah. Iya. Aku pakai wiki. Saya ingat. Oh, iya. Ya. Hasilnya nggak ada suaranya. iya Pak. Ini lagi nelfon tuh. Siap. Ya, sampai. Nah, Itu lagi. Oke, rekam udah siap. Oke, kalau suara saya jelas kan? jelas Pak. Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Cara video conference ini kita mulai dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir dalam video conference hari ini. Pada video conference hari ini bertema dengan judul cara membuat buku digital. Pastinya kita penasaran dengan cara membuat buku digital. Ya. Untuk hari ini saya ditemani oleh 2 orang yang keren dan sudah di mana moderatornya yaitu Asla Maura Bumi dan presenternya Pak Pandi Sopandi. Untuk keberlangsungan acara ini dengan lancar, mohon untuk mic di-unmute terlebih dahulu. Kalau video boleh dibuka untuk pertama kali. Berikutnya silakan mau ditutup juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya dibuka biar kelihatan. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan acara video conference ini kepada moderator, yaitu Asla Maura Rumi dari SMA YKBBB Lele. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan, Neng Aura. Ya, terima kasih untuk host Pak Nirwan sudah memberi saya. Pada hari ini saya Ananda Maura sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi topik yang akan kita bicarakan. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kita, Pak Pandi. Pak Pandi Sopandi, SI Pos, tempat tanggal lahir Garut 15 Agustus 1993, riwayat pendidikan SDN Pelita Asih 3, terus SMPN 2 Selawi, SMK PGRI Selawi, terus ke Universitas Terbuka dan UPI Garut masih kuliah. Alamat HP Nanggewer RT 2 RW 6 Desa Pelitasi Kecamatan Selawi Kabupaten Garut. Medsosnya Facebook Pandi Sopandi, YouTube Pandi Sopandi, IG Pandi Sopandi. Motonya
manjada wajada. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya beri waktu kepada Pak Pandi. Saya persilakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi kita kali ini. Untuk topik kali ini saya akan sedikit sharing ya mengenai bagaimana cara membuat buku digital. Nah, salah satunya saya menggunakan salah satu software yang dinamakan dengan namanya itu 3D Flip ya. Sebenarnya banyak software-software untuk membuat sebuah buku digital ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk men-share materinya. Bentar ya. Untuk ininya apakah sudah muncul untuk slide-nya? Bapak Ibu Ananda? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya, sebelum ke praktik, saya akan mencoba sedikit perkenalan mengenai software yang akan kita gunakan pada topik kali ini. Ya, selanjutnya ini pengenalan mengenai aplikasi 3G Flip Profesional ya. Di mana aplikasi ini merupakan suatu software yang dapat kita manfaatkan untuk membuat bahan ajar berbentuk e-book ya, atau bisa kita sebut dengan efek 3G. Nah, software ini juga jadi bisa mengubah bahan ajar berbentuk PDF menjadi e-book 3G Plus yang begitu menakjubkan dengan berbagai format seperti X, GIF, HTML, dan 3DP. Nah, jadi dengan software ini kita bisa asalnya kan biasanya kita itu biasanya dalam berbentuk Word ya, Microsoft Word. Kadang-kadang modul itu kebanyakan PDF. Nah, supaya tidak bosan kita rubah formatnya itu menjadi XC atau 3DP sehingga bisa kita gunakan baik di laptop atau di handphone kita menjadi sebuah buku digital dengan tampilan 3G ya, seperti itu. Dengan bahan ajar berbentuk 3G Plus ini, jadi kita bisa memberikan nuansa baru dalam proses pembelajaran. Nah, jadi betul dengan 3G itu setelah saya juga rasakan ya, setelah saya penelitian juga di kampus, jadi tampilannya itu lebih menarik ya dengan menggunakan software ini ya. Itu sekilas. Jadi di sini ada beberapa manfaat dalam media pembelajaran khususnya dalam menggunakan 3D Flip Profesional. Nah, khususnya pemanfaatan media dalam pembelajaran ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat abstrak, teoritis, audio, dan visualisasi. Nah, jadi biasanya kan kalau kita bentuknya dokumen biasa atau misalkan dalam bentuk PDF, kadang-kadang tidak hidup. Nah, salah satunya tidak ada videonya, tidak ada kuisnya, tidak ada animasi-animasi yang sangat membosankan. Nah, dengan adanya 3G Backlit ini jadi memberikan nuansa baru ya, terutama dalam visualisasi seperti itu. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran dapat memvisualisasikan materi lebih menarik dan menjadi lebih mudah dimengerti oleh peserta didik dan diharapkan akan dapat menerima pembelajaran dengan mudah dan efisien. Ya, jadi betul, ini sangat mudah dan efisien karena bisa digenggam dimanapun dengan tampilan yang begitu menarik ya, apalagi dengan 3D.
Selain itu, dengan menggunakan aplikasi 3G, Payflip profesional akan lebih mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan peserta didik yang menerima pembelajaran karena tampilan yang sangat menarik dan dikemas secara lengkap. Yaitu manfaatnya, kelebihannya, aplikasi 3G Payflip profesional, yaitu aplikasi ini menggunakan fasilitas dengan tampilan yang sangat menarik, yaitu bisa dapat bentuk buku elektronik ya, tampilan yang menarik, dinamis dan interaktif, dapat melakukan transisi objek secara zoom in atau out, dan perputaran secara lebih mudah dalam bentuk 3G. Nah, betul, nanti kita akan coba simulasikan bagaimana hasil dari 3G ini ya. Nanti kita akan simulasikan setelah pemaparan atau materi ini. Kita akan langsung ke praktik. Dalam ini juga memiliki navigasi yang lengkap, efek membalik modul e-book digital lebih nyata. Nah, jadi bisa dibulak-balik ya. Tampilan video yang lebih jelas. 3G Payflip, aplikasi ini bisa juga dalam Flash dan digunakan untuk membuat file PDF, Word, PowerPoint, dan Excel ke bentuk flipbook. Ya, itu fungsi software Flipbook membuat majalah, katalog, e-brosur, e-book, atau e-surat kabar. Nah, jadi semuanya juga berbentuk digital ya, seperti itu. Itu salah satu kelebihan dari 3D Payflip ya. Nah, sedangkan kekurangannya, jadi selain kelebihan ada juga kekurangan. Nah, membutuhkan suatu perangkat lunak untuk membukanya, betul ya. Jadi yang dibutuhkan emang kalau sekarang di zaman sekarang, kalau menurut saya sangat mudah ya dengan perangkatnya, karena hampir setiap pelajar atau setiap guru itu terutama kita sudah terbiasa ya dengan apa namanya gadget atau handphone. Nah, jadi insya Allah produk ini akan lebih banyak dikemas ya di kalangan pelajar atau kita selaku pendidik. Dan juga perangkat komputer juga sekarang sudah tidak langka lagi. Hampir setiap rumah juga setiap orang mempunyai laptop dan komponen-komponen lainnya ya. Kalau saya survei, emang kalau di pelosok masih ada sebagian, tapi tidak begitu langka ya untuk perangkat lunaknya. Kalau handphone hampir semuanya itu menggunakan ya, apalagi Android di zaman sekarang itu hampir setiap rumah atau setiap orang itu punya ya handphone Android. Nah, juga kekurangannya itu format e-book memiliki security yang kurang baik ya, misalnya format TXT yang sangat rentan terkena virus atau dijebol security-nya. Sedangkan PDF sudah memiliki security yang baik. Nah, betul ya, e-book juga kadang kalau kita di online kan ke internet itu security-nya kurang bagus ya. Kita juga harus hati-hati ketika mendownload sebuah software berbentuknya exe ya. Biasanya itu suka disisipi oleh virus ya, rentan dengan hack ya, seperti itu. Itu salah satu kelemahan dari 3G Payflip ini. Oke, itu sekilas mengenai bukan pemaparan ya, sekilas mengenai materi dari ini. Kita langsung saja ke praktik ya, supaya lebih paham lagi bagaimana cara membuat 3G-nya. Nah, itu membuat e-book ya, kalau kita biasanya membuat e-book ya, atau buku digital. Oke, saya close dulu. Ini sudah masih muncul ini screen-nya, takutnya kemana gitu. Halo moderator, Ya, apakah screen-nya masih ada? masih. Oh iya, oke kalau masih. Oke, di sini mungkin Bapak Ibu Ananda bisa lihat ada beberapa folder yang bahan dalam membuat sebuah buku digital ya. Nah, di sini yang pertama, dalam membuat buku digital pasti harus ada bahannya ya. Biasanya kebanyakan dalam bentuk Microsoft Word ya. Biasanya dalam bentuk Microsoft Word ya.
Kemudian jadi di sana juga salah satu syaratnya yaitu harus berbentuk PDF. Nah, jadi dalam bentuk Microsoft Word ini kita rubah menjadi bentuk PDF ya, hasilnya seperti ini. Ini salah satu hasil dari konversi dari ini ya, dari Microsoft Word. Mungkin sebagian sudah bisa bagaimana cara merubah dari Word ke PDF ya. Salah satu yang paling gampang itu kita buka dulu ya. Ada salah satu software yang bisa kita gunakan dengan Nitro atau bisa gunakan dengan online cara mengkonversinya. Ada cara mudah, misalkan di Save As aja, misalkan Save As. Save As ya bisa yang ini. Di sini pilihnya PDF. Nah, PDF nanti hasilnya save. Nah, kita save. Nah, ini jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi harus kita rubah dulu ke dalam bentuk PDF. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah saya rubah ke bentuk PDF. Nah, terus di sini ada beberapa tambahan. Ini sebenarnya ini hanya sekilas aksesoris saja. Bagaimana kita membuat e-book itu menjadi lebih menarik. Saya itu membuat ini berupa gambar bahan ajar ya untuk di e-book tersebut. Misalkan di dalam Microsoft Word ini ada beberapa gambar yang kurang. Nah, jadi saya sudah siapkan di sini cara menambahkan gambar. Sebetulnya di dalam Word juga bisa dikumpulkan semua gambar-gambarnya sehingga kita tinggal merubah formatnya aja gitu. Kemudian saya sudah menyiapkan musik. Ini fungsinya untuk misalkan supaya tidak jenuh, buku digital itu ada musiknya ya. Jadi tidak mati gitu. Beda sama buku kan tidak ada suara, tidak ada apa gitu. Sedangkan di sini video, nah saya sudah menyiapkan dua video ini, yaitu fungsinya untuk menambahkan video di dalam e-book itu. Nah, juga saya sudah menyiapkan latihannya menggunakan Flash ya, yang sudah kemarin kita bahas menggunakan iSpring ya, membuat kuis. Nah, jadi fungsinya nanti di sini bisa kita gunakan ya, fungsi dari materi kita kali ini membuat kuis dengan iSpring. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Di sini aplikasinya sini, ini masih muncul kan? Udah di desktop, moderator? Udah. Iya, sip. Nah, ini nama salah satu aplikasinya 3G PageFlip Profesional ya. Kita jalankan. Nah, tampilan berandanya seperti ini. Tampilan berandanya di sini bisa kita melihat demonya. Kalau kita sudah mempunyai filenya tinggal open. Kalau ini recent project, jadi kalau ini mah history yang terbaru ya kalau bahasanya itu seperti itu. Untuk melihat demo-demonya bisa diklikkan aja ya. Tapi saya tidak akan melihat demo-demonya, kita langsung ke praktiknya saja. Kita pilih create new. Oke, nah di sini ada 3 pilihan project tipenya, mau bentuknya dokumen, mau majalah atau foto ya. Nah, biasanya saya suka membuatnya itu e-book itu bentuk majalah ya, magazin ini supaya lebih enak aja ya. Tapi itu tergantung kita mau pilihnya yang mana. Sedangkan di bawah ada slash template. Ini template yang bisa kita pilih ya, yang bisa kita gunakan, maunya yang mana, tergantung kesukaan kita, menariknya yang mana. Ini banyak sekali ya template-templatenya. Misalkan saya contoh yang mana ya? Contoh yang ini saja ya, misalkan yang ini. Baik. Sebenarnya ini bisa yang mana saja juga, bebas. Oke. Setelah pilih templatenya, oke juga. Nah, terus di sini short PDF file. Nah, di sini kan tadi kan kita sudah mengkonversi dari Word ke dalam PDF. Nah, kita tinggal cari file PDF yang sudah tadi kita siapkan. Nah,
Ini tadi saya ini sudah menyiapkan PDF-nya, tinggal buka. Ini page 23, berarti ada 23 halaman atau apa, ini bisa pilih all page. Ini formatnya SWF ya, formatnya SWF. High quality-nya ini tergantung biasanya apa kualitas tampilannya. Biasanya kalau semua itu lebih kecil tapi agak buram. Nah, kita pilihnya high quality aja ya. Tapi pasti filenya akan lebih besar kalau pilih yang high quality. Kita pilih import. Oke, kita tunggu. Ini ada 23 halaman yang mau kita rubah. Ya, sip. Nah, ini adalah tampilan berandanya ya. Coba lihat. Nah, ini udah hampir jadi seperti ini. Ini asalnya tadi kan bentuknya PDF ya. Nah, jadi ini lebih menarik lagi nih tuh. Kayak buku kertas biasa aja gitu. Tapi ini formatnya lebih fleksibel dan enak gitu. Jadi semuji kita gitu. Jadi kita bacanya nggak bosan juga gitu. Ya, nah, ini salah satu buku digital ini. Nah, ini terus tadi kita mau menambahkan musik, gambar, video, sama kuis. Ya. Moderator, apakah masih tampil di aplikasinya? Takutnya. Masih, Pak. Ya, sip, berarti lancar ya. Oke, kita edit dulu ini digital booknya. Nah, coba lihat di sebelah sini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan ya. Tool yang bisa kita gunakan, kita mau menambahkan Mopi, gambar, musik, flash, dan lain sebagainya ya. Oke, misalkan saya mau menambahkan audio ya, audio. Oke, kita sound ya ini. Ini bisa dirubahnya di mana saja. Klik, drag ya sampai ada tanda plus ini, tinggal geser-geser aja, ditekan ya. Ditekan, tahan, digeser-geser. Nah, setelah seperti ini, klik 2 kali di sini ya. Klik double, cari apa namanya file musiknya. Saya sudah menyiapkan musiknya, misalkan ini awal. Nah, di sini ada when to play. Jadi ketika diklik akan nyala. Kita bisa rubah-rubah. Ketika enter enter apa maksudnya halaman ini akan menyala. Kita tinggal pilih mau yang mana. Ketika berhenti, ketika akan berhenti, apakah ketika akan meninggalkan halaman ini atau sampul ini, atau ketika mengkliknya. Nah, kita pilih yang ini saja. Ini bisa disesuaikan ya. Untuk ininya, ini posisinya bisa dikecilkan, dan mengecilkannya ini ya. Mengecilkan perbesarannya, nah, itu bisa disesuaikan. Oke, tadi menambahkan apa namanya, menambahkan audio ya. Misalkan saya menggunakan audionya juga nanti di akhir di sini. Kita tambahkan audio lagi, klik ininya ya, add sound. Harus ada tambahan di sini tanda plus, drag and tahan, and roll. Setelah ini sama kayak tadi, klik 2 kali, cari file musiknya. File musiknya itu bisa berbentuk MP3 ya. Nah, misalkan ini bisa disimpan di mana aja, enaknya di mana. Itu pertama itu memasukkan audio. Nah, sekarang biasanya kan ini sebuah buku, saya sudah menyiapkan di sini mau menambahkan salah satu gambar. Nah, gambar misalkan di sini. Gambar alat pernapasan manusia. Sebenarnya tadi di apa? Ketika di PDF-nya juga bisa sih sebenarnya langsung disepaketkan, tapi saya hanya memberikan contoh bagaimana cara menyisipkan gambar di aplikasi ini. Caranya sama tadi di Cerada Plus, klik tahan enroll ini ya. Ini bisa disesuaikan bagusnya gimana.
Setelah itu klik 2 kali, cari gambarnya ya. Gambarnya contoh misalkan ini lah. Bebasnya manual aja. Itu menyisipkan gambar. Sekarang bagaimana cara menyisipkan video supaya lebih menarik, kita kasih video ya. Tadi saya sudah siapkan videonya, sama seperti tadi, tinggal klik misalkan nama toolnya InMovie. Kalau video berarti tergantung ekstensinya, drag disesuaikan. Setelah ini ada tanda ini ya, seperti ini, tinggal double klik, cari file videonya. Nah ini misalkan saya juga udah menyiapkan file videonya di akhir, asal salah. Nah di sini sama, ketika mau menambahkan video, klik ini, klik drag, klik 2 kali, tinggal diklik. Jadi kita harus tahu gimana menyimpan bahan-bahannya ya, itu penting sekali ya. Video ini bisa berbentuk format MP4 ya, MP4. Oke, sekarang kita mau menambahkan kuis. Nah, kalau kuis itu flash ya, yang sudah saya buat menggunakan iSpring 8 yang sudah kemarin saya bahas, bagaimana cara membuat kuis ya digital ini, membuat dengan flash ya. Klik ininya, sama tinggal kita cari hasil kuisnya ya, kuis yang sudah kita siapkan. Ini memang bentuknya begini, tidak apa-apa, ini bisa disesuaikan juga. Oke, kalau setelah ini sekiranya ini sudah tidak ada lagi yang mau kita edit-edit lagi, kita ke file ini ya, exit. Nah ini salah satu previewnya ya, ini contoh previewnya. Ini tadi bisa di nol. Nah ini videonya yang tadi, klik. Nah seperti ini kan lebih menarik, nanti siswa itu akan lebih enak ketika ada gambar, ada video dalam buku digital, kan lebih canggih lagi ya. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, Jadi lebih yaitu enak suatu ketika sistem kita yang mau tujuan mengajar. utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme. Nah, jadi lebih apalagi kalau kita pakai tablet ya. Jadi kita itu tidak harus membuka buku ya yang nggak ada. Biasanya kan kita kalau jenuh itu maunya disisipkan video, apalagi ada video-video yang lucu. Ketika kita bosan, kita sisipkan aja video penghibur ya. Gitu. Ini sama prosesnya seperti buku biasa. Oh ini kuis ya, ini bentuknya flash. Ini kuis. Nah ini hanya standar saja ini. Submit apa kemudian salah. Ini hanya emang masih kurang, tapi lumayan lah untuk kalau ininya kuis, kekuisan gitu ya. Kekuisan. Oke, ini benar. Jadi gitu aja. Nah, ini video yang tadi, sekarang jadi ini bisa digeser-geser gini ya. Lebih fleksibel lah gitu. Mau di gimana bentuknya. Jadi lebih lebih enak aja gitu dilihatnya. Ini videonya bisa diambil dari YouTube ya. Jelas lah ini. Oke, kita tutup aja. Ini kalau ini masih tinggal tahap terakhir, tinggal kita ini sudah ditambahkan berapa, tinggal apply change. Selanjutnya kita publish ya. Publish. Nah, ini tahap paling akhir. Di sini kita mau mempublishnya kemana, arah dan tujuannya ya. Arah dan tujuannya. Di sini juga sudah dikasih rambu-rambu lalu lintasnya ya.
Open via browser. Kalau via-nya HTML5 berarti untuk browser atau publish online. Biasanya untuk di website-website. Nah, gitu. Jadi bisa disisipkan di website. Zip hanya berbentuk zip. Jadi apa namanya? Hanya dikemas aja. Kalau berbasis Excel ini jadi langsung menjadi sebuah aplikasi ya. Jadi tinggal kita klik tanpa harus menginstal 3D Packlib-nya. Nah, kalau ini harus menginstal dulu 3D Packlib-nya. Itu FTP server ini bisa kita apa namanya disesuaikan kebutuhan. Kalau sekarang saya akan mencontohkan ke dalam file Excel ini ya supaya tinggal seperti install. Jadi buku digital tinggal install ya gitu. Di sini mau disimpannya di mana? Ya tinggal rubah-rubah. Misalkan saya mau nyimpannya di data D aja ya. Data D contohnya hasil FTP7 buku digital. Yang ini bisa sebetulnya pakai 3DP juga bisa, tapi kadang-kadang kan kalau kita tidak punya file seperti kita punya file PDF tapi tidak ada aplikasi pembukanya seperti Adobe gitu ya. Jadi kadang-kadang Adobe Reader kadang-kadang tidak kebuka. Nah, kalau Excel ini bisa kebuka jadi gitu. Jadi berdiri sendiri gitu. Tinggal komplit aja. Tunggu. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Kayaknya ini udah berhasil ya, your book sukses. Oke, ini bisa langsung view book atau kita close aja dulu. Close, 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 semuanya di close dulu. Ini bisa disimpan ya projectnya. Nah, ini projectnya kita coba lihat di data D. Jadi saya nyimpannya di data D. Halo moderator. Ya, Pak. Apakah screen-nya masih berjalan dengan aman? Masih, Pak. Oh, siap. Oke, ini hasilnya hasil PCD7 buku digital. Coba saya klik ya. Ini bentuknya aplikasi ya. Nah, kalau ini saya tadi latihan bentuknya ke dalam 3D Packlib, hampir sama-sama saja ya. Oke, kita buka. Heading. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi udah jadi ini buku digitalnya. Tinggal kita sebarkan. Ini tadi kan ada videonya kalau nggak salah ya. Mana di sini. Buka videonya. Baca. Oh, ini videonya. Kita simak. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem makanan yang berasal dari Misalkan mulut. sudah membaca Setelah videonya, melihat videonya, baca lagi ininya. Sama seperti buku biasa gitu. Tapi ini lebih ke digitalnya biasa mah tuh. Ininya membukanya ini ya fleksibel gitu, enak gitu. Fleksibel. Oke. Oke, itu mungkin sekilas bagaimana cara membuat buku digital ya. Untuk lebih dari saya cukup sekian. Kalaupun nanti ada hal-hal yang mau atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung nanti di sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya Pak Pandi, Sopandi, presentasinya, para materinya juga. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, boleh lewat chat atau secara langsung. Di kolom chat belum ada ya. Boleh Pak Nirwan? Yang tadi kalau format untuk di tablet atau Android itu formatnya mungkin bukan Excel.
Oh iya, kalau misalkan kita maunya ke tablet itu perlunya ke 3DP Pak. Tapi di tabletnya juga harus diinstalkan di Play Store untuk membukanya, namanya 3GP Previewer-nya gitu. Sama seperti kita mau membuka file Word atau PDF kan di Android-nya harus diinstalkan dulu aplikasinya. Aplikasi untuk view-nya. Nah, kalau ini berarti di Android-nya harus diinstalkan dulu aplikasi untuk membukanya itu yaitu 3DP Payclip sama ada di Android kalau nggak salah. Kan untuk view-nya gitu, bukan untuk membuatnya. Sama seperti PDF kan, apabila di HP Android-nya tidak ada PDF atau pembaca Adobe Reader-nya gitu, kadang-kadang tidak kebuka gitu, biasanya gitu. Tapi ini juga apa yang menjadi kelemahan kadang-kadang kalau di Android yang versi jadul itu kadang-kadang tidak kebuka gitu. Tapi kalau yang versi udah sekarang yang canggih-canggih, yang 3D ini atau buku digital ini langsung kebuka gitu. Saya juga pernah mensimulasikannya gitu ketika pakai handphone A tidak kebuka, pakai handphone B kebuka. Nah, pas dia lihat ternyata berpengaruh dari spek versi Android-nya gitu. Kecuali kalau yang Android-nya udah canggih, bisa kebuka itu. Emang itu salah satu kelemahannya gitu. Kalau di laptop atau PC itu udah yakin kebuka, Pak. Itu. Apakah sudah puas? Hmm, Pak Bandi, Pak Bandi kalau itu buku digital itu di-downloadnya gratis atau berbayar? Oh, yang aplikasinya. Aplikasinya Nah, gitu. untuk aplikasinya saya menggunakan yang versi gratis ya. Versi gratis saya downloadnya dari salah satu website ya. Sama website langganan saya Kuya ya, kuyami apa ya itu. Kuya intinya bisa dicari. Tapi ketika mendownloadnya itu harus sama apa cracknya itu. Yang berbayar lebih bagus, tapi saya mensimulasikannya ini menggunakan aplikasi yang gratis. Sebenarnya banyak di internet juga, asalkan kita dapat cracknya juga gitu. Insya Allah aplikasi ini bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan gitu. Meskipun yang versi gratis, tapi harus hati-hati juga ya ketika kita mendownload di internet yang maunya gratis malah menjadi bencana buat kita ya ternyata dicicipi oleh virus gitu. Itu harus hati-hati sekali ya. Tidak disarankan seperti itu, tapi ya itu ya udah kebiasaan orang Indonesia menggunakan yang bajakan ya. Gitu. Gak orisinil. Nah, itu mungkin Arsilah untuk aplikasinya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi untuk Gina, Faiz, terus Regi dan Bu Imas. Boleh bertanya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas bisa dilihat langsung di channel YouTube saya ya yang mau mengulang materinya. Ada di channel saya mengenai tutorial bagaimana cara membuat buku digital atau ebook dengan menggunakan aplikasi Payclip ini ya, tadi Payclip. Tuh. Ya, boleh. Yang mau ditanyakan lagi? Ya, sepertinya udah pada ini atau masih kurang paham ya Arsila mungkin. Atau gimana atau baru datang dari room ini sehingga ya kurang mengerti juga mengenai pembuatan buku digital. Sebenarnya ini pembuatan buku digital ini sangat menarik ya, terutama Pak Nirwan ini untuk di SD lebih apalagi punya apa namanya punya lab atau punya lab komputer ini jadi enak baca bacanya itu di
di laptop gitu dengan animasi-animasi yang sangat unik. Bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Ya, yang tadi saya terangkan itu hanya sekilas ya, hanya secara singkat. Sebenarnya itu masih banyak tool-tool yang bisa kita manfaatkan ya. Tadi ada link YouTube, kita diklik langsung link ke YouTube gitu. Bisa itu dimodifikasi lagi gitu. Bagaimana untuk e-booknya supaya lebih apa? Supaya lebih menarik lagi gitu. Apalagi untuk proses belajar mengajar gitu. Menyampaikan materinya itu lebih enak gitu. Kalau buku digital itu bisa pakai link nggak Pak? Buat dimasukin ke WA, Facebook yang kayak gitu. Kalau link berarti buku digitalnya itu harus kita simpan di salah satu website kita kalau bentuknya link. Kecuali kalau bentuknya download misalnya, kita simpan di Google Drive supaya siswa itu tinggal mengaksesnya itu via link. Jadi harus di-download dulu gitu. Di-download dulu misalkan kan kita simpan di salah satu misalkan di Google Drive ya buku digital itu. Setelah disimpan di Google Drive, kita sharekan linknya. Jadi siswa tinggal mendownload, dibuka itu bisa itu kalau tekniknya. Kalau misalkan tekniknya berbentuk link gitu. Jadi sama seperti kita mencari bahan-bahan ajar lainnya gitu. Kalau berbentuk link kita simpan buku digital itu di internet bisa kita gunakan di Google Drive bisa gitu. Supaya di-download dulu. Kalau misalkan langsung review kayak tadi, misalkan kita rubahnya itu ke HTML ya. Jadi disimpannya di website kita gitu. Ketika diklik langsung ke website kita, tinggal dibukaan gitu. Tapi itu prosesnya ya harus ngerti tentang dunia website juga gitu. Sebaiknya sih menggunakan yang offline aja gitu. Kenapa? Karena tadi sudah saya terangkan juga, ya takutnya disisipi virus atau apa gitu. Ya udah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Regi sama Gina, boleh? Ya udah, itu cukup sekian saja diskusi dari presentasi ini. Mari kita ucapkan Bismillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya dengan presenter. Marilah kita beri apresiasi untuk kita semua. Kita kembalikan lagi kepada host kita, Pak Nirwan. Baik, ya. Terima kasih. Itulah sangat berguna sekali ya. Bahwa bahasa Sundanya PPJT pertama. Apalagi untuk guru pembuatan e-book digital ini sangat penting karena di SD itu ada buku siswa. Buku siswa itu kalau dihitung seluruh setahun itu ada 10 buku siswa. Jadi kalau dibuka manual gitu pasti bakal puyeng. Ini benar-benar bermanfaat agar siswa tidak bosan gitu. Ya betul Pak. Terus itu jangan lupa untuk presentasinya mohon diisi. Oh iya, sebelum ditutup acara ini apakah ada closing statement dari tanggapan diikutan? Oke, baik, terima kasih. Mungkin baik Bapak Ibu Ananda yang hebat ya. Mungkin dari kesimpulan atau closing statement dari saya itu dengan di era digital ini ya di zaman sekarang di zaman abad 20 22 ya Pak 21 ini ya. Jadi emang kita itu dituntut untuk lebih selalu berinovasi ya, berinovasi mengikuti zaman. Kita tahu sejarah dulu itu belum ada kertas, masih batu. Sekarang ada kertas. Setelah kertas, nah sekarang ada digital. Nah, jadi
dengan mengikuti zaman, kita itu harus selalu berinovasi supaya tidak ketinggalan zaman ya. Dari mulai batu, kertas, dari mulai daun, nggak salah daun, batu, daun, kertas, nah sekarang bisa ke digital. Jadi terus berinovasi supaya kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Salah satunya kita bisa menggunakan buku digital dari biasanya fisik atau hanya berbentuk kertas, kita bisa merubahnya berbentuk digital supaya lebih menarik lagi, khususnya di dunia pendidikan. Nah, itu saja mungkin closing statement dari saya. Terima kasih, Pak Nirwan. Saya kembalikan lagi ke Pak Nirwan. Begitulah closing statement-nya yang dapat saya simpulkan, kita harus bisa mengikuti zaman. Nah, itu betul. Karena kalau kita tidak dapat mengikuti zaman, pasti akan ketinggalan, akan gusur lah kalau bahasa Sundanya. Jadi makhluk jadul. Nah, begitulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Itu ada pantun, kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mari kita Google Meeting kembali. Terima kasih dan salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya Bapak Ibu Ananda. Iya, izin juga. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.